Hai para user dan kaum villain di kehidupan asli. Seperti yang kita tahu, karakter anime yang jahat biasanya berasal dari orang baik yang disakiti. Anak EF yang selalu dihina gamenya bakalan jadi villain. Anak ML yang selalu dikatain yatim bakalan jadi yatim, maksudnya jadi villain. Dan bocil super sus yang selalu difitnah akan tumbuh menjadi villain juga. Tapi ada beberapa karakter anime yang emang udah dari wujud spermanya aja udah jahat banget coy. Gak ada alasan gitu dia ini tersakiti di masa lalu terus menjadi jahat. Emang dari sikapnya aja yang kayak tai. Sebenci-bencinya kalian sama Boku no Pico, kalian bakal lebih benci dengan karakter-karakter ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ayo join ke Discord Anime Indonesia Community di mana tempat para wibu-wibu ngumpul di situ guys. Linknya ada di deskripsi video ini. Nah, kira-kira apa saja karakter anime yang memang murni jahatnya sejak lahir, sejak dia ini jadi sperma coy? Shinobi no Wachidai, Wawaru. The Mayor dari anime Hellsing. Tidak hanya di dunia nyata, namun Nazi juga ada di dalam anime. Salah satunya adalah karakter yang bernama Montaname atau sering disebut dengan The Mayor guys. Dengar kata-kata Nazi aja udah lumayan menggerakkan kita untuk ikut bergabung. Maksudnya mendengar kata-kata Nazi saja sudah membuat kita bisa membayangkan kesadisan dari partai ini. Ceritanya, The Mayor ini dipilih oleh Adolf Hitler untuk melaksanakan sebuah proyek rahasia untuk menyempurnakan proses vampirisasi buatan. Dalam proses pembuatan vampir ini, dia sangat menikmati karena dia ini bisa melihat orang-orang kesakitan di medan perang. Dan kekejamannya ini bisa dibuktikan karena dia ini sudah membunuh 3 juta orang hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Benar-benar sangat kejam coy. Badan kayak Ugly Bastard, tapi perilaku lebih kejam dari Ugly Bastard coy. Dio Brando dari anime JoJo. Oh, Mukateru no Ka. Anime yang kalian suka pas adegan Afdol dan Joseph ini memiliki villain paling kejam. Dan tidak mungkin villain seperti ini bisa mati begitu saja dengan mudah. Ya, inilah yang terjadi dengan Dio Brantot. Dio Brantot adalah karakter teranjing untuk 3 cerita awal di film JoJo, terutama di Phantom Blood dan juga Stardust Crusader. Diceritakan, dia ini adalah orang yang mengganggu kehidupan damai si Jonathan. Dan emang dari yang cuma membuat Jonathan ini difitnah doang, sampai jadi biang kerok kematiannya si Jonathan. Tidak hanya itu, kebenciannya si Dio ini sampai ke keturunannya si Jonathan, yaitu Jotaro. Wah, lu kalau tahu Jojo, nih karakter paling tai coy. Plot armor keras banget. Tapi walaupun begitu, ini karakter yang membuat anime Jojo bener-bener seru banget coy. Moga-moga kalian punya anak kayak Dio Brantot ini besok. Amin. Raito Yagami dari anime Death Note. Walaupun berperan sebagai karakter utama, tapi Light Yagami adalah salah satu karakter paling tai juga coy. Dan kejamnya minta ampun. Light Yagami awalnya hanya seorang manusia biasa, makan, nonton majalah week-week, dan berangkat sekolah. Tapi, dia ini menemukan sebuah buku yaitu Death Note. Dengan buku tersebut itu, dia bebas membunuh seseorang yang dia ketahui nama aslinya. Walaupun dengan embel-embel bakal membunuh orang-orang kriminal saja, tapi makin kesini kok dia makin gila coy. Dia ini memperalat pacarnya yang sudah setia dengan dia. Lebih parahnya, dia sampai rela memperalat ayahnya sendiri. Sampai akhirnya ayahnya ini mati demi ambisinya itu. Dan di situ dia acting kayak sedih banget coy, kayak kentut lah pokoknya. Nih ya, kalau si Light Yagami jadi artis film, gua jamin bakalan menang piala Oscar, sumpah dah. Hasil sperma bapak malah menjadi pembunuh bapaknya coy. Orochi dari anime One Piece. Walaupun kebenciannya dimulai dari keluarganya yang sengsara, gak ada yang bisa membelanya karena emang keluarganya sendiri kayak tai coy. Lebih kentutnya, si Orochi ini adalah karakter yang lemah coy. Kuat pun itu karena dia ini punya plot armor badak. Karena itulah dia mengandalkan kekuatan Kaido untuk berlindung. Dia sama sekali tidak peduli dengan tindakan Kaido yang membahayakan dan menghancurkan Wano Kuni. Lebih kentutnya, mulutnya si Orochi ini emang gak bisa dipegang sama sekali coy. Dia ini berjanji, tapi janji yang dia bilang itu kayak bullshit deh. Bahkan dia ini pernah janji ke Oden, jika Oden rela memalukan dirinya sendiri di depan rakyat Wano, dia akan menepati janjinya akan membebaskan Wano dari Kaido. Udah karena kejamnya minta ampun, licik dikasih plot armor kayak kentut. Gimana para penonton kagak kesel banget sama nih karakter anjing. Frieza dari anime Dragon Ball Z. Siapa yang gak tahu karakter Frieza yang emang dari sperma wujudnya udah jahat coy.
Frieza adalah salah satu villain dari anime Dragon Ball. Sikap jahatnya ini gak pernah dijelasin kenapa dia ini jahat. Apakah klannya dulu ini dibantai oleh kakaknya atau pacarnya ini dijadiin donat oleh temannya? Itu gak pernah tuh dijelasin dan gak tahu seperti apa masa lalunya. Kejahatannya ini emang bener-bener bersih jahat coy ya. Dia ini dulunya adalah bos dari para Rasaiyan. Bahkan Rasaiyan menghormati si Frieza. Tapi si Frieza ini takut kalau si bangsa Saiyan ini bersatu dan melakukan kudeta terhadapnya. Karena itulah dia membantai Rasaiyan beserta dengan planetnya. Bahkan nih, karena sikapnya yang suka kejahatan, dia masuk ke neraka aja bukan neraka yang penuh siksaan api coy. Tapi neraka yang berisi taman bunga dan makhluk-makhluk yang mengajak Frieza bermain bersama. Belum sampai situ, variannya si Frieza aja dari universe lain sama-sama jahatnya dan liciknya coy. Gak ada bedanya, ngentit banget dah sumpah nih orang. Nah untungnya plot armornya si Frieza nggak keras banget coy. Shaw Tucker dari anime Full Metal. Gua nggak tahu orang kayak gini kok bisa gitu dapet istri ditambah anaknya itu baik banget gitu. Orang sebajingan ini coy masalahnya. Shaw Tucker adalah karakter seorang alkemis. Dia ini menciptakan makhluk hidup, terutama hewan, agar bisa menciptakan hewan dengan bergabungan DNA hewan. Atau bisa kita sebut dengan chimera lah ya. Tapi, tainya, dia ini adalah orang yang menumbalkan istrinya sendiri untuk dijadikan bahan eksperimen. Tidak hanya itu, anak dan anjingnya juga dieksperimenkan coy menjadi chimera. Masalahnya, dia ini pakai manusia coy untuk bahan eksperimennya. Ini ya, orang-orang sekejam ini mending dimasukkan ke penjara yang isinya para gay pemerkosa anjing. Dan biarin dibembeng aja dah. Tenryubito dari anime One Piece. One Piece terkenal dengan cerita kerasisannya. Dan tidak hanya rasis coy, perbudakan, penyiksaan, dan lain-lain. Nah, dalang dari semua itu adalah si Tenryubito ini coy, atau si klan Naga Langit. Seperti Orochi, mereka ini lemah. Ya walaupun ada yang kuat seperti Dovi, tapi rata-rata itu lemah, beneran dah. Mereka ini bener-bener sombong sejak di sperma coy. Suka merendahkan, bahkan tidak mau menghirup udara yang sama dengan manusia-manusia lainnya. Hobi mereka itu membeli budak manusia untuk dijadikan peliharaan, bahkan disiksa. Mereka ini sangat lemah, tapi tidak ada yang mau melawan mereka. Karena jika ada orang yang melawan Tenryubito, para admiral lah yang akan menghadapi orang-orang yang berani melawan Tenryubito. Secara nggak langsung mereka ini di backup sama pemerintah dunia. Tentu deh. Gimana orang nggak takut sama Tenryubito coba kalau kayak gini ya? Nah, kira-kira itulah coy 7 anime yang bener-bener murni jahat sejak lahir, sejak sperma. Menurut kalian mana nih karakter-karakter yang murni jahat banget? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video, saya User. Kamu dulu, sampai jumpa di next episode.